Hai, shalom saudara. Hai semua yang streaming, apa kabar semua? So, selamat malam ya. Saya ucapkan kepada anda semua. So, welcome to Mutiara malam ini. So, selamat berjumpa kepada yang sering streaming. So, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu pernikahan yang bahagia. Bagi tahu teman anda, pernikahan yang bahagia. So, yang streaming, siapa yang rindu bernikah? Bisa tulis yes. Tulis yes, siapa yang rindu untuk menikah? So, malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang ini. Pembelajaran malam ini tidak hanya untuk mereka yang sudah menikah, tapi juga untuk mereka yang rindu untuk membangun kerajaan mereka, ya, rumah tangga. So, welcome, ya. Harap anda juga mendapat jodoh syurgawi juga. So, permulaan pernikahan kita bisa lihat di Kejadian pasal 2, 21 sampai 24. So, di sini pada permulaan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak dan mengambil salah satu rusuk daripadanya. Dibangunnya seorang perempuan. Ya. So, dibangunnya seorang perempuan. Sekejap ya. Dan ayat 23 mengatakan, inilah dia. Adam mengatakan, inilah dia. Tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan dia dinamakan apa? Perempuan. Dan ayat 24 katakan, sebab itu seorang dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. So, jika kita bisa lihat bahawa sebenarnya pernikahan itu tidak direncana oleh Adam, tapi Tuhan yang merencanakan semua. Dan pernikahan pada dasarnya bersifat ilahi dan direncanakan oleh Allah. So, siapa yang merencanakan? Allah kita. Amin. So, pernikahan juga ialah satu perjanjian yang kekal, covenant, yang tidak bisa dibatalkan kecuali maut yang memisahkan. So, tanpa perjanjian kekal itu tidak akan ada hubungan yang berkekalan. So, without a covenant, without a marriage covenant, there's no lasting relationship. So, sangat penting mari kita ingat bahawa pernikahan ialah satu covenant, yaitu bukan setakat perjanjian, tapi perjanjian yang kekal. Okay? Di perjanjian lama, mari kita lihat Amsal 2 ayat 16 dan 17. 16 katakan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allah. So, di sini seorang perempuan dia melupakan pasangan hidup dia. Dia melupakan bahawa tentang covenant, her marriage covenant with God. Okay? So, pertanyaan sekarang ialah, apa yang akan terjadi semasa kita melupakan covenant itu, yaitu perjanjian kekal di dalam pernikahan? So, apa yang akan berlaku? Dan itu kita bisa lihat di Malaki pasal 2, 13 sampai 14. 13 katakan, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, yaitu weeping, dan rintihan, crying out. Oleh kerana itu, tidak lagi berpaling. Ya, yaitu Tuhan Allah tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. 14. Dan kamu bertanya, oleh kerana apa Tuhan tidak mendengar doa itu? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman and she is your companion and the wife of your covenant. So,
semasa ada salah satu parti melanggar covenant, when there's a covenant breaker, apa yang berlaku ialah Tuhan tidak mendengar doa kita. So mari kita ingat bahawa di mata Tuhan, Tuhan sangat mengambil perhatian kepada covenant, marriage covenant. So jangan kita main-main. Ya. So kepada siapa Tuhan akan mengungkapkan perjanjiannya? Kepada orang yang takut akan dia. Di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut kepada dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. So di King James Version katakan, the secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Tuhan akan sentiasa mengingatkan, dan dia juga akan Tuhan juga mengungkapkan kepadanya tentang perjanjian yang kekal ini. So yuk, mari kita menjadi orang yang takut Tuhan. So say amen. Ya, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terus di Ibrani 9:13 sampai 17 mengatakan, ini perjanjian lama, dikatakan ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. So di perjanjian lama ada darah yang harus dikorban, yang disalurkan. Semua ini bisa menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka bisa disucikan secara lahiriah. Ayat 14 katakan, betapa lebihnya Kristus. Ingat, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15. Kerana ia, yaitu Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian, yaitu covenant yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, perkataan wasiat sama dengan perjanjian di bahasa Yunani, yaitu covenant. Kerana suatu covenant barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. So ingat, satu covenant, satu perjanjian kekal hanya sah semasa pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. So di sini Tuhan mengingatkan setiap kita bahawa ada korban, barulah ada perjanjian kekal, iaitu covenant yang sah. Dan korban di sini kita bisa lihat ialah Yesus Kristus yang mengorbankan, mempersembahkan dirinya untuk kita. Dan saya percaya tentang perjanjian baru ini Anda sangat sering mendengar di zaman kudus. Di zaman kudus kita sering mendengar tentang itu. Yang itu bisa di ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. It's a covenant yang dimenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku. So, di dalam perjamuan kudus juga ada covenant. Sebagai orang percaya, mari kita ingat bahawa kita mempunyai perjanjian kekal dengan Tuhan. We are actually in covenant with God. It's a very serious relationship. Satu hubungan yang sangat serius, yang dimana Tuhan pandang sangat-sangat sungguh-sungguh. Kerana God lay down His Son on the cross for us. And we as Christ follower, we are also supposed to lay down our
Karena Allah mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Kita sebagai pengikut Kristus, kita wajib menyerahkan hidup kita untuk Dia. So sangat penting semua yang streaming, mari kita ingatkan tentang covenant perjanjian kekal kita dengan Tuhan. So setiap orang percaya semasa Anda sungguh-sungguh, semasa Anda merenungkan firman ini, sebenarnya Anda mempunyai covenant dengan Tuhan. Anda mempunyai perjanjian yang kekal dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, covenant juga testament juga wasiat, sama perkataan yaitu covenant, yaitu perjanjian yang kekal. So setiap covenant itu memerlukan sacrifice, yaitu korban, di mana korban melibatkan darah harus dicurahkan. So diingatkan tentang berapa serius Tuhan memandang tentang covenant. So untuk mengerti perjanjian yang kekal ini, kita akan belajar bersama tentang bapa iman kita, yaitu Abraham. Kerana perjanjian kekal, yaitu covenant dengan Abraham, Allah menuntut persembahan Ishak. Dan Abraham semasa Tuhan menuntut Ishak untuk dipersembahkan, Abraham merelakan diri supaya Ishak diberi kepada Tuhan. Kerana ketika Abraham tidak menahan putranya Ishak, dan Allah juga melakukan bahagian perjanjiannya, yaitu perjanjian baru, dengan mempersembahkan anak putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang tidak bercela dan kudus di atas kayu salib. So kerana korban Yesus, semua kita yang berdosa bisa dibenarkan melewatinya. Yohanes 14:6 menyatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke Bapa kalau tidak melewati aku, yaitu Yesus Kristus. Oleh kerana itu sangat penting kita memahami maknanya pernikahan. So mari kita pandang serius kepada marriage, yaitu pernikahan. So sekarang saya mau tanya Anda bahawa pernikahan, apakah ia tentang menerima atau memberi? Pernikahan ialah hubungan di mana kita menerima atau memberi. So mungkin Anda tanya teman di sebelah Anda, apakah kita semasa kita masuk pernikahan kita harus menerima atau memberi? Tanya teman kamu. Dan semua yang di Facebook sekarang, pernikahan ialah menerima atau memberi. Cepat tulis Facebook. When you come into a marriage, are you coming to give or to receive? Dan sangat nyata di dalam firman, di Kisah Para Rasul 20:35 menyatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. So it's more blessed to give than to receive. So sebenarnya jika Anda mengerti tentang pernikahan bukan setakat menerima saja, atau I want something from my life partner atau calon hidup jodoh saya. Tapi pernikahan sebenarnya ialah tentang memberi, rela berkorban di dalam rumah tangga ini. Namun di zaman ini, sebagian orang ingin menikah dengan pemahaman yang berbeda. Mereka ingin menerima sesuatu, bukan memberi. Mereka tidak rela untuk berkorban. Dan ini salah satu sebab di mana orang tidak mempunyai pernikahan yang bahagia. Perlu menghadapi tekanan di dalam hidup pernikahan. Mereka merasakan bahawa calon hidup mereka begitu tidak memahami. Tapi semasa mereka di luar, mereka melihat orang yang handsome, yang begitu cantik, yang begitu menarik, yang begitu humor, dan mereka mungkin dijerat untuk mencari orang lain. So apa yang berlaku ialah
Dan semasa itu akan datang. Ya. Pernikahan menjadi apa? Menjadi seperti kontrak sosial. Contohnya, kita pergi bekerja, kita masuk ke dalam satu kontrak. Atau kita pergi menyewa satu rumah, kita masuk kepada satu kontrak yang sosial. Dan kita tahu bahawa kontrak sosial bisa diputuskan, bisa habis, bisa diakhiri. Tapi bukan dengan pernikahan. Pernikahan ialah satu kontrak yang kekal, satu perjanjian kekal, satu covenant di mana hanya maut yang bisa memisahkan. Dan seandainya kita tidak berjaga-jaga, anggota keluarga kita, termasuk anak-anak, akan terluka, ya, semasa ada perceraian atau rumah tangga yang tidak berbahagia. So, ketika pernikahan tidak membawa stabilitas bagi anggota keluarganya, struktur sosial juga bisa bertabrak, bisa kolaps. Dan itu sebab zaman sekarang banyak kejahatan, banyak masalah sosial, banyak juga mereka kerana perpecahan rumah tangga, mereka melakukan jenayah, mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Dan menjadikan semua masalah sosial begitu apa? Merajalela, bertumbuh, ya. So, sekarang mari kita ingat betapa penting tentang pernikahan. So, sekarang mari kita belajar bersama bagaimana kita bisa mempunyai satu pernikahan yang bahagia. Poin yang pertama, untuk mendapat satu pernikahan bahagia, kita mesti tahu bahawa pernikahan adalah rencana dari Tuhan pada awalnya, di mana Tuhan memberi Adam seorang penolong. So, sekarang mungkin Anda tanya, oh pastor, bagaimana saya bisa mendapat jodoh dari syurga? Saya ingin mendorong Anda yang sedang mencari jodoh, Anda mulai berpuasa sekarang. Anda mulai berdoa. Anda bisa minta tanda dari Tuhan. Anda bisa bincang semasa Anda berjumpa dengan seorang yang mungkin Anda yang menarik hati Anda. Anda bisa mungkin berbincang, menerima nasihat dari orang tua Anda atau pemimpin gereja. Dan saya percaya dengan banyak nasihat Anda, Tuhan juga akan bisa memimpin Anda memilih seorang jodoh yang dari syurga. Ya. So, ingat bahawa pernikahan adalah rencana Tuhan. Dan Anda bisa mendapat jodoh yang dari Tuhan seandainya Anda mendekati Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pernikahan yang bahagia, yaitu suami istri harus memainkan peran mereka. Di dalam satu keluarga kita tahu bahawa hanya bisa ada satu kepala, yaitu suami. Dan yang satu lagi ialah penolong, yaitu istri. Mari kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 5, 22 sampai 25. Dikatakan, dan saya percaya semua lelaki begitu bergairah. Karena apa? Firman katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah, semua suami katakan, ya, istriku tunduk, kamu harus tunduk. Kerana suami ada kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dan kerana itulah sebagaimana jemaat tunduk, yaitu sebagai jemaat kita harus tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Wah, saya percaya banyak suami begitu ya sekarang ya. Istri harus tunduk. Jika mereka tidak tunduk, Anda bisa menggunakan firman ini. Tapi ayat 25 katakan, suamilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. So, sangat penting di mana walaupun satu bahagian di mana istri harus tunduk, tapi ayat 25 mengatakan bahawa suami harus apa? Mengasihi istrimu. Bukan setakat ayat ini, tapi ayat 28 diulangi juga. Peran suami ditekan untuk mengasihi istri.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Wah, kita sebagai suami yang sudah berumah tangga, kita harus mengasihi istri seperti tubuh sendiri. Siapa di sini firman katakan, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. So sekarang mari kita ingat bahwa semasa ada kasih di dalam keluarga, sebenarnya sangat senang di mana istri akan bisa tunduk kepada suami. Yaitu bahwa mari kita sebagai suami, mari kita ingatkan tentang firman. Mari kita mengasihi mereka. Dan saya percaya semasa kita mengasihi, istri sangat senang untuk tunduk kepada kita juga. So poin yang kedua, di mana setiap suami istri supaya ada pernikahan yang bahagia, mari suami istri memainkan peran mereka di dalam satu pernikahan. Dan suami istri perlu tahu bahwa pernikahan adalah perjanjian yang kekal. It's a covenant. Saya ulangi, pernikahan ialah satu covenant. Itu akan berlanjutan sampai maut yang memisahkan. So, untuk mungkin Anda yang sedang mengalami badai di dalam pernikahan, apapun badai di dalam keluarga, pertahankan pernikahan. Dengan doa, saya percaya Anda bisa teruskan rumah tangga ini. Dengan panjang sabar, Anda bisa mengatasi semua pergumulan hidup. Dan semasa Anda cepat mengalah dan cepat mengampuni, saya percaya Anda bisa membangun satu pernikahan yang berbahagia. So, poin yang ketiga ialah ingat bahawa tidak ada perceraian. Pernikahan ialah perjanjian kekal. Pernikahan is a covenant. Is a covenant, cannot be broken. Poin yang keempat, supaya ada pernikahan yang bahagia ialah mari kita menjaga unity, kerukunan. Kerukunan ada kuncinya untuk menjaga, ada kuncinya supaya Tuhan, karena semasa ada kerukunan, kita tahu di dalam Mazmur 133 bahwa Tuhan berkat di atas keluarga, di atas pernikahan ini. So jangan membuat masalah kecil menjadi besar, ataupun membuat masalah besar menjadi kecil. So mari kita belajar di dalam hidup ini. Mari kita sadar ada masalah besar, mari kita memperkecilkannya. Mari kita ingat bahawa pernikahan itu sangat penting. Unity sangat penting di dalam pernikahan. Yang poin yang kelima, supaya Anda mempunyai pernikahan yang bahagia, mari anak-anak juga belajar apa? Hormati ayahmu dan ibumu. Dari salah satu ke 10 firman di Keluaran 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, dengan janji bahawa supaya lanjut umurmu di tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadanya. Dan itu diulangi di Efesus pasal 6:1 sampai 3 menyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini ada satu perintah yang penting, seperti yang nyata dengan janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So supaya ada satu pernikahan yang harmonious, yang bahagia, mari anak-anak harus juga memain peran mereka. Sebagai supaya ada pernikahan yang bahagia, mari kita ingat di Efesus pasal 6 ayat 4. Ini peran untuk semua kaum bapa. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. So di sini mari setiap orang tua, setiap terutama bapa, mari kita mengajar anak kita semasa mereka masih kecil tentang firman. Mengajar mereka untuk berdoa, mengajar mereka untuk mendeklarasikan firman atas hidup mereka. Dan kalau perlu, sebagai bapa, kita juga perlu mendisiplin,
Mendisiplin mereka supaya mereka sadar tentang kebenaran firman, dan bukan untuk menjatuhkan mereka. Dan kita terus mengajar supaya anak-anak kita mempunyai roh takut Tuhan pada masa kecil. So, semasa kita melakukan bahagian kita, kita akan mempunyai satu pernikahan yang bahagia. So, untuk mendapat pernikahan bahagia, kita harus sadar bahawa pernikahan adalah rencana yang dari Tuhan. Kita juga sadar bahawa poin kedua, setiap suami isteri harus memainkan peran mereka. Poin ketiga, mengerti bahawa pernikahan is a covenant, ialah perjanjian yang kekal. Untuk mempunyai pernikahan bahagia, ingat bahawa kerukunan unity sangat penting. Sangat penting. Dan sebagai anak, mari kita juga belajar untuk menghormati, mentaati ayah dan ibu kita. Dan setiap kaum bapa, mari kita belajar juga. Jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Kita bisa berdisiplin, tapi mari kita berjaga-jaga supaya kita sedang membangun mereka dan bukan untuk menjatuhkan mereka. Oke? So, sebelum kita doakan untuk malam ini, kita akan mendengar satu lagu. Satu lagu. Lagu itu bertajuk Pemulihan Keluarga. Pemulihan Keluarga. So, setiap yang tahu tentang lagu ini bisa menyanyi bersama. Oke? Oke? Pemulihan Keluarga. Waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan akan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, tiada pemulihan di atas setiap keluarga, setiap streaming, setiap yang nanti akan menonton videonya. Ada pemulihan di dalam keluarga mereka. Aku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati penuh kemuliaan-Mu. Aku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati kemuliaan-Mu.
Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur atas setiap yang streaming sekarang Tuhan. Apa juga pergumulan di dalam keluarga mereka Bapa. Bapa, Engkau Allah Bapa yang begitu mengasihi mereka Bapa. Ya Tuhan, campur tangan di dalam hidup mereka Bapa. Pulihkan keluarga mereka Bapa. Apa juga pergumulan, sama dari bagian keuangan, sama dalam kesalahfahaman, dan apapun di antara mungkin hubungan mempunyai tekanan di antara anak dan orang tua dan sebagainya Tuhan. Atau ada campur tangan dari pihak yang ketiga. Ya Tuhan, kami tahu kami manusia yang sangat terbatas. Tapi kami lihat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Tiada mustahil di mata Engkau. Tiada mustahil di mata Engkau. Ya Tuhan, jamah ke setiap keluarga. Pulihkan setiap keluarga. Biar ada terobosan. Biar mereka mengalami keterobosan. Ya Tuhan. Ya sepakat. Ya setiap streaming mari kita sepakat mendoakan untuk keluarga dan rumah tangga yang sudah menikah. Mari kita terus sepakat berdoa bersama. Supaya ada benteng dari Tuhan. Supaya ada perlindungan Tuhan. Supaya Anda dan keluarga juga mengalami terobosan di dalam hubungan suami istri, di antara hubungan Anda dengan anak-anak, dan hubungan dan mertua juga Tuhan. Jamah setiap mereka, dan mereka yang mempunyai pergumulan keuangan Tuhan biar Kau campur tangan, berkati mereka. Terus mengajar setiap kami Tuhan untuk menjaga unity. Semasa ada unity, kami percaya, kami sepakat dengan Engkau. Sepakat dengan firman bahwa Engkau akan memerintahkan berkat di atas hidup setiap keluarga, setiap pernikahan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-berkat yang dari Engkau Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Thank you Lord. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini mereka yang menyertai Engkau, mereka yang streaming, biar ada damai sejahtera, penyataan Tuhan dalam hidup mereka. Biar hidup mereka terus mengandalkan Engkau dan bukan manusia. Terima kasih Tuhan terus memberkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang streaming katakan Amen. Oke, selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga. Amin.